Salam jumpa saudara dalam Sapaan Gembala GKI. Hari ini kita akan membaca dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, firman Tuhan tadi jelas mengajak kita untuk menjadi terang yang bercahaya di depan orang. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Artinya kita para pengikut Kristus, kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Kita mempunyai terang hidup yang kemudian menjadi terang buat orang-orang lain. Kita diajak untuk menjadi terang dunia. Tapi bagaimana kita melakukannya? Ya dengan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus senantiasa menolong orang susah. Kita pun harus melakukannya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menghibur yang terluka, menjadi teman bagi mereka yang tersisih, menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dengan perbuatan-perbuatan itulah Tuhan Yesus kemudian menjadi terang yang menghalau kegelapan dunia. Biasanya kalau saya menyampaikan itu, ada jemaat yang mengatakan, kalau begitu susah untuk menjadi terang. Ya saya katakan karena itu kita harus berusaha lebih sungguh agar kita dapat mewujudkannya. Tema tentang terang dunia ini tentu bukan tema yang asing. Saya sendiri sudah beberapa kali menyampaikannya. Tapi ada satu yang menarik ketika beberapa waktu lalu saya diminta untuk menyampaikan khotbah dengan tema ini untuk anak-anak TK. Bagaimana saya bisa menjelaskan konsep tentang terang dan bagaimana mereka, anak-anak ini, mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Saya mencoba menyederhanakan. Saya ambil contoh pada saat mati lampu, mungkin contoh yang dekat dengan kehidupan kita, dengan kehidupan mereka. Saya ajak anak-anak untuk mengingat-ingat apa yang mereka rasakan ketika lampu mati. Ada yang merasa takut karena keadaan jadi gelap pekat. Ada yang merasa bingung karena tidak tahu harus melakukan apa. Tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ada yang merasa sendiri, walaupun mungkin di ruangan itu ada orang tuanya. Semua perasaan itu berkecamuk, lalu ekspresinya jadi nangis, bersedih. Apa yang mereka rasakan ketika listrik kembali mengalir, menyalakan lampu, ketika terang kembali hadir? Mereka bersuka cita, karena terang kembali hadir. Yang tadinya nangis, nangisnya berhenti. Yang tadinya merasa sendiri, sekarang menyadari bahwa ada orang lain di situ. Perasaan takut, bingung, tidak berdaya, sedih, merasa sendiri, itu juga bisa dirasakan walau keadaan terang dan ramai. Itu adalah perasaan-perasaan mereka yang sedang ada dalam masa gelap kehidupannya. Dengan demikian menjadi terang berarti bagaimana tindakan kita, perbuatan kita dapat mengubah orang yang takut, yang bingung, yang tidak berdaya, yang sedih, yang merasa sendiri tadi, sehingga tidak lagi merasakannya. Bagaimana caranya? Kepada anak-anak saya menyampaikan hal-hal yang sederhana dengan rajin belajar misalnya. Dengan mereka rajin belajar tanpa harus dipaksa, orang tua mereka pasti merasakan senang. Dengan mereka menyiapkan buku-buku sendiri, mengerjakan PR, merapikan sepatu tanpa harus disuruh, mereka sudah membuat orang tua mereka senang. Dengan mengerjakan tugas yang harus mereka lakukan, mereka sudah meringankan beban orang tuanya. Dengan melakukan itu, mereka sudah menjadi terang yang mendatangkan sukacita. Apalagi bila anak-anak itu kemudian melakukan lebih. Dengan membantu orang tuanya misalnya membereskan rumah, maka terang mereka semakin bercahaya. Orang tua tidak lagi merasa sendirian mengurus isi rumah karena ada anaknya yang membantu. Ternyata menjadi terang itu sederhana, mudah, semua orang bisa. Saya bersyukur juga mendapat kesempatan
menyampaikan renungan kepada anak-anak. Karena sekarang saya melihat bahwa untuk menjadi terang dunia bisa kita lakukan dengan cara-cara yang sederhana. Dalam Matius 5 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Pernyataan Tuhan yang seringkali membuat kita merasa terbeban karena kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus yang besar. Tetapi kalau kita baca ayat berikutnya, Tuhan Yesus memberi contoh pelita yang menerangi semua orang di dalam rumah. Rumah tentu bukan dunia dalam arti bumi dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Tetapi rumah juga adalah dunia dalam arti lingkungan tempat kita hidup. Tujuan kita menjadi terang bagi dunia, bagi bumi dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Tetapi tujuan yang besar itu harus kita awali dengan satu langkah yang kecil, dengan menjadi terang di lingkungan tempat kita hidup. Satu langkah kecil yang tidak susah. Anak-anak bisa, apalagi kita orang-orang dewasa. Mungkin terangnya kecil saja, hanya dapat menerangi keluarga, hanya dapat menerangi teman-teman terdekat. Tetapi ini adalah awal dari terang yang lebih besar. Tidak mungkin kita menjadi terang yang menderang kalau kita tidak menjadi terang di lingkungan kita yang terdekat. Sebagai langkah awal, mungkin kita bisa dengan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang-orang terdekat kita merasa bingung, sedih, kecewa, marah, takut, tidak berdaya mungkin karena kebiasaan kita menindas. Jangan lagi kita lakukan karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan gelap. Dengan kita berhenti melakukannya, orang-orang di sekitar kita sudah merasa lega. Apalagi bila kita mulai melakukan secara aktif perbuatan-perbuatan yang mendatangkan terang. Dengan menunjukkan kepedulian, dengan menjadi teman bagi mereka yang kesepian, ringan tangan untuk menolong. Ini adalah perbuatan-perbuatan aktif untuk kita menjadi terang. Kalau kita bisa melakukannya, maka terang kita semakin bercahaya. Mulai dari lingkungan yang terdekat di rumah, lalu semakin bercahaya ke dunia yang lebih luas. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman hari ini yang mengingatkan kami bahwa setiap kami dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mewujudkannya di lingkungan tempat kami hidup, lingkungan terdekat, di tengah-tengah keluarga. Lalu biarlah Tuhan menolong kami agar terang kami dapat semakin bercahaya, sehingga juga dapat dirasakan oleh lingkup yang lebih luas. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.